Kita mulai aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai challenge. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas konsep mengenai goals, salah satu elemen dasar dari game. Singkatnya, goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh player di dalam game. Di video tersebut, saya juga menjelaskan bahwa goals yang terlalu mudah tidak disukai oleh player. Sebab, goals seperti itu akan membuat player lama-kelamaan menjadi bosan atau malas. Oleh karena itu, dalam desain game, perlu membuat suatu halangan atau suatu tantangan untuk mempersulit player dalam meraih goalnya. Disinilah fungsi dari elemen dasar game yang disebut dengan challenge. Singkatnya, challenge merupakan segala sesuatu yang menghalang-halangi player dalam mencapai goalnya. Dengan adanya challenge, maka proses player dalam meraih goal akan menjadi lebih menantang, sehingga player akan lebih semangat untuk mengejar goalnya. Akan tetapi, dalam membuat challenge, penting untuk kita memperhatikan balancing. Sebab challenge yang terlalu berat atau terlalu sulit akan membuat player menjadi frustrasi atau marah atau kecewa. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa challenge adalah segala sesuatu yang menghalangi. Kalau kita bilang segala sesuatu, memang apa saja sih yang bisa menjadi challenge dalam game? Secara umum, saya membedakan bentuk challenge menjadi 3, yaitu obstacle, rival, dan dilema. Obstacle biasanya merupakan challenge yang berbentuk fisik dan dimunculkan oleh game itu sendiri. Misalnya dalam Super Mario Bros, contoh obstacle adalah Goomba, Koopa Troopa, atau tentunya beberapa tempat yang ada jurangnya. Atau dalam game Final Fantasy VII, contoh obstacle misalnya adalah prajurit-prajurit, mini boss, atau boss seperti Sephiroth. Tetapi perlu kalian perhatikan, obstacle ini belum tentu wujudnya seperti musuh atau monster. Dia bisa berbentuk yang lain untuk game yang berbeda. Misalnya dalam game sepak bola, gawang juga merupakan bagian dari obstacle. Padahal kalau dilihat bentuknya, dia bukan musuh atau bukan monster. Bahkan kombinasi tombol untuk mengeluarkan gerakan atau jurus tertentu itu juga merupakan obstacle. Misalnya dalam game Street Fighter, untuk mengeluarkan gerakan spesial atau gerakan super, kalian perhatikan deh, kombinasi tombolnya pasti lebih rumit daripada gerakan biasa. Ya, sebab kombinasi tombol itulah challenge-nya. Atau misalnya dalam game seperti FIFA atau PS, untuk mengeluarkan gerakan dribble yang rumit, biasanya kombinasi tombolnya pun juga rumit dibanding gerakan dribble yang biasa. Berikutnya, untuk challenge berbentuk rival, biasanya challenge ini berwujud player yang menjadi saingan kita dan sering muncul dalam game-game yang sifatnya kompetitif, misalnya player versus player, team versus team, unilateral competition, atau multilateral competition. Contoh sederhananya dalam game sepak bola, ya pemain lawan itulah yang menjadi rival kita. Atau dalam game Street Fighter, ya pemain lawan itulah yang menjadi rival kita. Challenge yang terakhir adalah yang berbentuk dilema, di mana umumnya pangkal masalahnya adalah diri kita sendiri. Biasanya dalam dilema kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mana di antara pilihan tersebut tidak ada satu pilihan yang benar-benar terbaik mengalahkan pilihan-pilihan yang lain. Yang ada adalah pilihan-pilihan yang sama-sama memiliki keuntungan, sama-sama memiliki kerugian, atau pilihan yang sama-sama sulit untuk kemudian menentukan mana yang benar-benar terbaik. Sehingga di sini kita dipaksa untuk benar-benar berhitung atau berpikir manakah pilihan yang terbaik di antara pilihan yang ada. Contohnya misalnya dalam game Among Us, biasanya kita dihadapkan pada pilihan mana yang mau kita pilih untuk menjadi imposter sehingga bisa kita ejek ke luar angkasa. Atau misalnya dalam game Age of Empire, kita dihadapkan pada pilihan kapan mau membangun pasukan, kapan mau membangun tembok, kapan mau membangun sawah misalnya, kapan misalnya kita mau naik ke age berikutnya, dan pilihan-pilihan yang lain tentunya. Atau dalam game seperti Texas Hold'em Poker, kita juga diberi pilihan apakah ingin call, raise,
atau foe. Nah, walaupun saya menyebut bahwa game memiliki 3 bentuk challenge, bukan berarti bahwa satu game hanya boleh memiliki satu challenge saja. Misalnya game MotoGP. Kalau kalian perhatikan, lintasannya, cuacanya, kemampuan mengendalikan motornya, itu termasuk obstacle. Lawan-lawan yang ada di kanan kiri kita, itu termasuk rival. Kapan kita masuk pit stop, kapan kita ganti ban, itu masuk dilema. Sehingga jelas, MotoGP memiliki 3 bentuk challenge dalam satu gamenya. Sehingga, sekali lagi, walaupun kita memiliki 3 bentuk challenge, bukan berarti kita hanya boleh menggunakan satu bentuk saja di dalam sebuah game. Kebebasan ada di tangan kalian sebagai game designer. Nah, sebagai game designer, selain menentukan bentuk challenge, kalian juga perlu menentukan nih, bagaimana caranya player bisa mengatasi challenge tersebut. Nah, cara-cara player dalam mengatasi challenge ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu physical challenge, cognitive challenge, social challenge, dan yang terakhir adalah emotional challenge. Kita mulai dari yang pertama, yaitu physical challenge. Physical challenge merupakan segala bentuk challenge yang hanya bisa dilalui atau diatasi oleh player menggunakan kemampuan fisik dari si player tersebut. Kemampuan fisik ini bisa seperti kekuatan, kecepatan, akurasi, presisi, stamina, dan lain-lain. Misal, game-game bergenre FPS pasti sangat menuntut physical challenge yang harus diatasi menggunakan akurasi dan kecepatan. Kalau player memiliki kecepatan yang rendah, tentu dia akan tertembak. Mau cepat sekalipun, kalau akurasinya juga rendah, dia juga akan tertembak. Makanya FPS kental dengan physical challenge. Atau game seperti tinju atau MMA, di situ jelas kekuatan kita akan sangat berpengaruh, apalagi juga staminanya. Kalau kita kekuatannya lemah atau staminanya lemah, belum ronde 5, kita udah KO duluan gara-gara kecapean, bukan karena dipukul lawannya. Atau untuk game seperti Tekken 7 atau Street Fighter, kalau kalian perhatikan, kalau kecekatan, kelincahan kita dalam menggerakkan joystick itu lemah, maka jelas kita pasti akan sering kalah dalam game-game seperti ini. Sehingga sekali lagi, physical challenge merupakan challenge-challenge yang hanya bisa dilalui oleh player menggunakan kemampuan fisiknya, yang hanya bisa dilalui menggunakan kemampuan kognitif playernya. Misalnya memorinya, observasinya, kemampuan berhitung, atau kemampuan problem solving dari playernya. Misalnya dalam game Hidden Object, jelas terlihat bahwa yang penting di sini adalah kemampuan observasi untuk menemukan benda-benda yang diminta oleh game. Atau game Simon Says yang menuntut kita untuk mengingat urutan menekan sebuah tombol dari yang pertama sampai yang terakhir. Atau game-game teka-teki yang menuntut kita untuk memecahkan soal yang diberikan oleh game. Nah, sekali lagi, game-game tersebut adalah contoh game yang menawarkan cognitive challenge, yaitu challenge yang hanya bisa dilalui menggunakan kemampuan kognitif dari playernya. Berikutnya, ada social challenge, yaitu challenge yang hanya bisa dilalui menggunakan kemampuan bersosialisasi dari player. Misalnya, kemampuan untuk berdiskusi, bekerja sama, menebak lawan, memprediksi lawan, mengira-ngira atau membaca lawan, bahkan dalam game-game tertentu menipu lawan. Misal dalam game seperti Dota, di sini terlihat jelas bahwa ada aspek social challenge di mana kelima player dalam satu tim harus memiliki komunikasi dan kerjasama yang baik, apalagi dalam kondisi 5 lawan 5 bertemu di tengah. Tanpa komunikasi yang bagus, maka bisa saja tim itu akan dibantai habis oleh lawannya. Atau dalam game seperti Texas Hold'em Poker, di sini jelas kemampuan kita membaca, mengarahkan lawan, menipu, atau bluffing, di situ akan membuat kita bisa memenangi aspek social challenge-nya. Sama halnya dengan game seperti Among Us atau Werewolf yang sangat menuntut kerjasama atau kemampuan untuk merusak kerjasama dari lawan. Tergantung kalian bermain jadi siapa ya. Nah, yang terakhir adalah emotional challenge, yaitu jenis-jenis challenge yang hanya bisa dilalui ketika kita sudah memiliki emosi yang kuat
untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kok terdengar seperti cognitive challenge ya? Sebab Bapak menyebut mengambil keputusan. Ya, memang benar. Cognitive challenge dengan emotional challenge terdengar mirip, sebab keduanya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bedanya, yang satu mengambil keputusan setelah menghitung-hitung yang terbaik di kognitif. Sedangkan yang satunya mengambil keputusan setelah menguatkan sisi emosionalnya. Misalnya, di dalam game Life is Strange, spoiler dikit, jadi kalau ada yang belum main atau ingin nonton sendiri, skip deh ke menit ini daripada nanti tahu spoilernya. Oke, saya kembali. Jadi, di dalam game Life is Strange, Max, yaitu karakter kalian sebagai player, mendapat dua pilihan yang sama sulitnya. Dalam salah satu adegannya, Max memiliki teman masa kecil yang sangat akrab dengannya, yaitu Chloe. Nah, Chloe ini mengalami kecelakaan sehingga tubuhnya lumpuh. Nah, Chloe kemudian meminta Max untuk membunuhnya, sebab Chloe tidak tahan dengan hidup dalam kondisi yang lumpuh. Pertanyaannya kemudian di dalam game tersebut, apa yang akan kalian pilih sebagai Max? Apakah akan mematuhi apa yang diminta Chloe karena memang kasihan sekali hidupnya lumpuh? Atau akan membiarkan saja Chloe hidup sampai mati dengan kondisinya yang lumpuh tersebut? Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan contoh dari emotional challenge tanpa spoiler, saya berikan sekarang. Ada sebuah game dengan judul Paper Please, di mana kita berperan sebagai penjaga perbatasan yang menentukan apakah orang asing boleh melalui perbatasan kita atau tidak. Nah, sebagai konteks, di dalam game itu, negara kita baru saja menang perang dengan negara tetangga. Dan kita sebagai penjaga perbatasan diperintah oleh atasan kita untuk tidak sembarangan memasukkan orang ke negara kita. Sebab bisa saja mereka pemberontak yang sedang menyamar. Oleh karena itu, di dalam game tersebut, kita diminta untuk memeriksa orang, mulai dari visanya, paspornya, KTP-nya, dan macam-macam, yang kemudian jika kita menemukan satu saja yang janggal, kita tidak memperbolehkan orang tersebut masuk ke negara kita. Mendengar penjelasan saya tadi, terkesan bahwa Paper Please merupakan game dengan cognitive challenge yang menantang kemampuan kita untuk melihat apakah KTP, paspor, visa, atau pengenal lain itu palsu atau tidak, berdasarkan contoh asli yang diberikan oleh atasan kita. Tunggu dulu. Di salah satu level, kalian akan bertemu dengan seorang pria yang mengaku bahwa perempuan yang ada di antrian belakangnya merupakan istrinya. Ketika kita mengecek ID dari pria ini, kita tidak menemukan masalah sehingga bisa kita loloskan. Sayangnya, ketika si istri datang ke tempat kita dan kita cek, ternyata ID-nya ada yang tidak benar. Disinilah kita ditantang. Ini istri mau diloloskan atau tidak? Kalau berpikir secara kognitif, maka keputusan yang benar adalah dengan tidak membiarkan sang istri mengikuti suaminya. Sebab ID-nya nggak benar. Tapi ya, apa kalian tega membiarkan seorang suami dan istri terpisah? Atau jangan-jangan mereka berbohong? Atau bagaimana ini? Nah, inilah yang namanya emotional challenge, di mana kita dipaksa untuk mengambil pilihan yang mungkin tidak akan kita dapatkan secara kognitif. Mana pilihan yang terbaik? Tapi ini pilihan yang kita harus menguatkan hati kita untuk menentukan kemudian oke lah, ini yang saya pilih karena alasan ini. Sebenarnya banyak jenis game seperti ini. Misalnya game yang memaksa kita, apakah akan menyelamatkan orang tua kita atau menyelamatkan anak kita. Atau misalnya game yang menentukan siapa di antara kita yang harus dikorbankan agar seluruh anggota grup selamat. Dan tentu masih banyak lagi. Sehingga perbedaan utamanya dalam cognitive challenge, biasanya kita bisa mengandalkan ini untuk mengambil keputusan. Minimal mengambil pilihan yang terbaik di antara yang terburuk. Tapi dengan emotional challenge, pilihan apapun yang kita ambil, berat rasanya di sini. Sehingga tanpa menguatkan emosi kita, maka biasanya kita tidak bisa meneruskan game tersebut. Terakhir, kita akan membahas proses mendesain challenge itu sendiri. Dalam mendesain challenge, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah balancing dari challenge tersebut. Challenge yang terlalu mudah tidak akan menarik bagi player, sebab mereka tidak tertantang
entah itu secara fisik, secara kognitif, secara sosial, maupun secara emosional. Akan tetapi, challenge yang terlalu sulit juga tidak menarik bagi player, sebab mereka bisa frustasi atau putus asa, saking tidak mampunya dalam melewati challenge tersebut. Disinilah kita perlu melakukan balancing. Pertanyaannya, apa nih yang kita balancing? Yang perlu kita seimbangkan adalah skills player dengan challenge yang dihadapi. Artinya, jika skills player terlalu tinggi karena challenge-nya terlalu mudah, maka player akan bosan. Sebaliknya, jika skills player terlalu rendah karena challenge-nya terlalu tinggi, maka player akan frustrasi. Nah, dari sini kita bisa mulai menentukan titik kesetimbangan. Tapi hati-hati, titik kesetimbangan ini tidak tetap. Mengapa? Sebab seiring berjalannya waktu, seiring player semakin sering bermain game, kalian akan sadar skills player juga akan meningkat. Akibatnya, challenge yang awalnya lebih tinggi dari skills player, lama-kelamaan akan semakin turun. Dan nantinya akan ada momen di mana skills player melebihi challenge tersebut. Nah, dalam kondisi inilah desainer perlu mengenalkan challenge lain yang lebih sulit. Supaya apa? Supaya player lebih senang karena akan menambah skillsnya lagi. Dia akan belajar lagi, naik lagi, sampai suatu saat challenge itu akan terlalui. Nah, di sini kita akan berputar-putar terus. Kita kenalkan challenge baru lagi, skills bertambah, challenge baru lagi, dan seterusnya. Contoh paling sederhana ada pada Super Mario Bros. Di awal kita hanya mengenal Goomba, tapi lama-kelamaan Goomba dapat kita kalahkan dengan mudah. Disitulah muncul Koopa Troopa dengan challenge yang lebih sulit daripada Goomba. Lalu muncul lagi Koopa Paratroopa yang lebih sulit lagi. Lalu muncul lagi Hammer Bros dan seterusnya. Strategi challenge bertingkat inilah yang merupakan contoh bagaimana melakukan balancing antara skill dengan challenge. Tapi ingat, tidak semua game bisa dibuat seperti itu. Ada game lain yang melakukan balancing dengan mengenalkan elo rating. Misalnya dalam game seperti catur, biasanya pemain dengan elo rating yang sama akan lebih sering bertemu dibanding pemain yang elo ratingnya berbeda. Artinya apa? Pemain yang skillnya sama akan lebih sering bertanding dibanding pemain yang skillnya jauh berbeda. Inilah yang membuat permainan menarik. Sehingga sekali lagi, tips yang pertama perlu kita lakukan adalah melakukan balancing antara challenge yang kita inginkan dengan skill yang dimiliki oleh player. Tips yang kedua adalah memperhatikan bahwa setiap player memiliki skills basic game yang berbeda-beda, yang tentunya akan membuat pandangan mereka terhadap sebuah challenge menjadi berbeda. Misalkan bandingan dua pemain, yang satu memiliki pengalaman 10 tahun bermain game, sedangkan yang satunya baru 1 bulan. Umumnya ketika dua orang ini kita berikan challenge yang sama, maka yang pertama mungkin akan berkata, oh mudah kok. Tetapi yang kedua akan berkata, kok sulit sekali ya. Nah, dengan jawaban yang berbeda seperti ini, mana nih yang mau kita ikuti? Apakah orang yang pertama atau orang yang kedua? Inilah sulitnya menjadi game designer. Dalam beberapa game, ada memang caranya dengan menggunakan elo rating tadi, sehingga yang sering bermain akan lebih sering bertemu dengan yang sering bermain. Sedangkan yang jarang bermain akan lebih sering bertemu dengan yang jarang bermain. Atau ada juga game yang menanganinya dengan level easy, medium, hard, dan lain-lainnya. Dengan adanya pembedaan level ini, maka kita sebenarnya memberikan pilihan kepada player tersebut. Misalnya, player yang jarang bermain mungkin akan lebih memilih level easy. Sedangkan player yang sering bermain mungkin akan lebih senang bermain di level hard. Apapun itu, kalian tetap perlu pertimbangkan bahwa skill dasar setiap orang belum tentu sama. Sehingga ketika kita melakukan setting pada sebuah challenge, maka dua orang yang berbeda bisa menilai tingkat kesulitan challenge tersebut juga berbeda. Sehingga kemudian kalian harus pintar-pintar. Ini challenge memang mau disesuaikan dengan player yang seperti apa. Yang ketiga, pastikan bahwa kalian tidak perlu takut untuk melihat player yang gagal melewati sebuah challenge. Jadi jangan berpikir bahwa challenge itu harus selalu bisa dilewati pada percobaan yang pertama. Ini pola pikir yang salah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan pemikiran di dalam player bahwa, oh,
sedikit lagi saya bisa. Oh, kalau saya berpikir lebih keras, pasti bisa. Oh, kalau saya berlatih lebih banyak, pasti bisa. Artinya, challenge yang baik justru memotivasi player untuk semangat dalam melewatinya. Bahkan, setiap kegagalan menjadi energi baru untuk melewatinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, challenge merupakan segala sesuatu yang menghalangi player untuk mencapai goalnya. Dan balancing antara skill dengan challenge akan menjadi kunci penting untuk membuat game kalian menjadi menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.